Selamat pagi. Jika karyawan PKWT diputus kontrak sebelum akhir PKWT, apakah dapat kompensasi dan pembayaran penalti dalam kurung tidak tercantum dalam PKB, Pak? Oke, baik. Ya. Jadi ketentuan mengenai PKWT itu kan berakhir kontraknya ada di pasal 61 ya, itu berakhir dalam kondisi yang normal. Nah, kalau dia putus kontraknya sebelum berakhirnya masa berlaku PKWT, itu ada diatur di pasal 62-nya, ya, yang paling terkenal kita sebut sisa kontrak. Nah, itu pasal 62 ya. Apakah dapat kompensasi dan pembayaran penalti? Kompensasi, yes, pasti. Karena pembayaran kompensasi itu memang diatur dalam pasal tersendiri juga, ya, di dalam itu ketentuan baru yang muncul berdasarkan UU-CK ya. Nanti coba dilihat di PP 35 ya tahun 2021 dan induknya yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Ya, di sana ada bicara tentang uang kompensasi PKWT. Ya, yang formulanya adalah 1 tahun masa kerja itu 1 bulan upah. Nah, dalam ketentuan uang kompensasi PKWT di sana sama sekali tidak membahas tentang masalah putus kontrak di tengah jalan. Karena fokusnya uang kompensasi PKWT itu adalah menghargai atau ya mengapresiasi masa kerja yang sudah dilewati, bukan masa kerja yang belum dijalani. Ya, kalau masa kerja yang belum dijalani itu adalah urusannya pasal 62 sisa kontrak. Tapi kalau masa kerja yang sudah dilewati, nah itu adalah urusannya uang kompensasi PKWT. Maka yes, si karyawan mendapatkan hak atas uang kompensasi PKWT meskipun dia diputus kontraknya sebelum berakhir PKWT. Contoh, PKWT-nya 3 tahun, kemudian dia baru jalan 2 tahun, diputus kontraknya. Dia dapat kompensasi nggak? Dapat. Berapa dapatnya? Berarti yang dijalani kan 2 tahun, ya berarti 2 tahun berarti 2 bulan upah. Ya, itu tetap dapat. Kemudian bagaimana dengan pembayaran penalti? Penalti yang dimaksud di sini, kalau yang dimaksud adalah sisa kontrak, sebagaimana diatur dalam pasal 62, apabila itu memenuhi syarat-syarat dalam pasal 62, maka sisa kontrak wajib dibayarkan. Kalau dalam contoh tadi 3 tahun terus 2 tahun diputus kontrak, maka sekarang di samping dapat 2 bulan upah karena pembayaran uang kompensasi PKWT, dia harusnya berhak atas pembayaran sisa kontrak sebanyak 1 tahun, berarti 12 bulan upah. Ya, itu adalah hak dia. Ya. Terus ada pertanyaan lanjutannya, bagaimana kalau nggak tercantum dalam PKB? Ini menarik. Bagaimana kalau tidak tercantum dalam PKB? Kita harus melihat kepada pasal tentang uang kompensasi PKWT dan pasal tentang penalti atau sisa kontrak yang ada di pasal 62, ya, di pasal 62 itu. Apakah di sana ada pembatasan pemberlakuan dalam hal tidak diatur dalam peraturan di perusahaan, baik PP atau PKB? Ya, ternyata di kedua pasal tersebut, baik yang mengatur mengenai uang kompensasi PKWT maupun dalam pasal yang mengatur mengenai sisa kontrak, di sana sama sekali tidak menyebutkan ada kewajiban pencantuman ketentuan ini di dalam PK, PP atau PKB. Artinya dicantumkan atau tidak dicantumkan dalam PK, PP atau PKB, maka kedua pasal ini demi hukum dapat diberlakukan dan dapat dipaksakan penegakan. Karena nggak ada syarat pencantuman. Oh, memang ada Dan dalam undang-undang kita pasal yang mensyaratkan dicantumkan dulu baru bisa diberlakukan. Ada. Ya, contohnya apa? Ngomong jangan sembarangan Dan, kan gitu. Ada contohnya. Nih, dengar nih ya. Contohnya adalah pasal tentang PHK karena alasan mendesak. Bapak Ibu sekalian, PHK karena alasan mendesak itu dalam undang-undang yang baru ini di sana ada klausa persyaratannya. Pelaksanaan PHK karena alasan mendesak itu digantungkan kepada sebuah kewajiban pencantuman dan pengaturan secara detail terlebih dahulu di dalam PP atau PKB, baru bisa dijalankan. Artinya, penafsiran terbaliknya adalah apabila ketentuan detail mengenai PHK karena alasan mendesak kriterianya
tidak dicantumkan dalam PP atau PKB, maka demi hukum tidak bisa dijalankan oleh perusahaan. Iya. Ya, begitu. Jadi ada memang beberapa pasal di dalam hukum ketenagakerjaan yang menggantungkan penerapannya kepada syarat, harus sudah dicantumkan dulu, harus sudah diatur dulu. Salah satunya adalah yang tadi saya sebut. Ya, demikian Pak. Terima kasih.